Well, everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita berjumpa lagi dengan saya. So my name is Ervan Effendi. So you are meeting again, ya, with Mr. Ervan Sway. Nah, so what we are going to talk today? Nah, apa nih yang bakal kita bicarakan di video kali ini? Ya, untuk video kali ini kita akan melanjutkan ya tentang TOEFL. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang tips and trick menjawab TOEFL yang part listening ya, listening part. Nah, saat ini lalu apa yang akan kita bicarakan? Well, saat ini kita akan berbicara tentang structure atau grammar ya. So, nah, apa itu structure atau grammar? Saya kira teman-teman sudah tahu ya. Structure itu kaitannya dengan bagaimana sebuah kalimat itu dibentuk ya, dan aturan-aturannya, rules-nya, dan ya macam-macam lah. Nah, termasuk di sana ada tenses dan lain-lain ya. Nah, cuma di sini kita akan fokus bagaimana cara menjawab soal structure dalam TOEFL. Nah, ada banyak tips sebenarnya. Nah, kita akan pelan-pelan belajar berbagai macam tipsnya agar nanti saat kita tes TOEFL kita bisa mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan ekspektasi kita. Walaupun kita tahu di TOEFL tidak ada lulus nggak lulus ya. Cuman nanti ada skornya, selalu ada skornya. Ya, minimal harapannya kalian bisa paling tidak you can get 500 lah skornya, TOEFL-nya 500. Nah, oleh karena itu di part structure ini atau written expression namanya, structure or written expression itu teman-teman bisa jawab 30 lah paling tidak dari 40 soal ya. Atau minimal 25. Oke, minimal 25 soal structure-nya itu benar gitu. Jadi untuk menarget kita dapat 500 soal TOEFL-nya, kalau di listening kita bisa ambil sekitar 15, kalau listening sekitar 30 lah minimal, terus structure 25, reading 35. Ya, jadi kalau benarnya segitu, kemungkinan besar nilainya sudah around 500 ya. Well, kita going to the next ya. Tentu kita akan sangat berbahagia ya. We are so excited karena kita akan belajar ini, karena ini akan membantu kita lebih mahir dalam menjawab TOEFL. Well, first tip. Oke, kita akan melihat first tip ya. First strategy apa nih? First strateginya adalah make sure the sentence consists of subject and predicate. Nah, pastikan kalimatnya itu memiliki subjek dan predikat. Jadi kalau ada beberapa kumpulan kata nanti dalam soalnya, nah ini cek dulu nih. Subjeknya ada nggak, predikatnya ada nggak? Karena dalam TOEFL biasanya atau dalam berbagai macam tes sih. Jadi kalau misalkan soal grammar itu yang diotak-atik adalah di subjek atau predikatnya. Nah biar kita bisa lihat lebih mudah, kita lihat ya contohnya ya. Nah contoh gini. Kita lihat contohnya di sini. I am handsome. I'm handsome guys. Contohnya kayak gitu. Nah di sini I sebagai subjek dan am sebagai predikat. Selanjutnya ada a company needs many employees. Sebuah perusahaan membutuhkan banyak karyawan. Nah, kita lihat di sini. Ada I subject dan a company sebagai subjek. Jadi intinya di sini untuk kata yang bisa menjadi subjek yaitu harus kata benda atau pronoun, kata ganti manusia ya, sama ya. Jadi masih benda ya. Manusia juga include benda. Jadi ada pronoun hewan misalkan itu bisa jadi subjek. Nah, sedangkan untuk predikat, ya, predikat itu bisa ada 2 guys. Nah kalau teman-teman bisa tonton bisa nonton awal-awal saya jelasin tentang nominal dan verbal, teman-teman bisa nanti ditonton lagi sih kalau lupa. Nah, ada verbal dan nominal. Nah, kalau misalkan nominal, jadi predikatnya terdiri dari to be, ya, dan kalau misalkan verbal, maka predikatnya terdiri dari kata kerja atau verbs. Gitu ya guys ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada soal
di structure itu kemungkinan aspek di sininya yang dikosongin atau di sini yang dikosongin. Oke. Well, next kita lanjut aja ke contoh ya. Oke. Let's practice ya, kita praktek. Contoh di sini ada kata with his brother invented the first airplane. Nah, with his brother dengan kakaknya. Nah, dengan kakaknya ini hanya menerangkan situasinya ya, bukan jadi subjek ataupun predikat. Nah, karena kita tahu bahwa subjek ataupun subjek ya ataupun predikat itu ada syaratnya tadi kan. Kalau subjek harus terdiri dari noun, kalau predikat terdiri dari kata kerja atau to be. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada kata invented. Nah, invented, invented di sini ini adalah kata kerja bentuk kedua dari kata invent, yaitu menemukan. Nah, jadi di sini karena ini kata kerja, maka di sini kemungkinan memang menjadi predikat dan memang ini adalah predikat. Nah, oke, berarti yang di sini yang dikosongin adalah subjeknya. Maka di opsi A sampai D kita cari yang kira-kira bisa jadi subjek yang mana. His itu kepemilikan, harus diikuti oleh kata benda setelahnya. Itu nggak mungkin. Has juga ini adalah kata kerja, bisa kata kerja atau modal. Ini tentu juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi predikat. He. Nah, he ini adalah sebagai predikat ya, karena memang he adalah orang ketiga kalau dalam bahasa Inggris namanya. He itu adalah orang kayak laki-laki ya, seorang laki-laki. Nah, ini cocok sebagai predikat. Sedangkan him tidak cocok. Kenapa him tidak cocok? Karena him ini digunakan untuk objek. Oke, so jawabannya adalah he. Well, selanjutnya ada kata titik-titik ya atau bla bla bla. Miris Rahma is teaching in the classroom. Ya, sedang mengajar di dalam kelas. Nah, di sini apa kira-kira? Ada Miss Rahma di sini. Nah, ingat, nah ini adalah kadang kita terjebak karena ada koma ya. Oke, kalau ada 2 koma di sini untuk nama atau frase itu kita sebut dalam bahasa Inggris namanya apositif. Apositif itu apa? Apositif itu adalah frase atau bahkan noun satu ya atau pronoun seperti ini untuk menjelaskan subjeknya. Sehingga yang kosong di sini yang mana? Apa? Yaitu yang kosong adalah subjek ya. Oleh karena itu maka again yang harus kita cari adalah subjeknya. Di sini because of the time tidak mungkin karena ini adalah keterangan aja. Tidak bisa jadi subjek. My friend. Nah, my friend ini bisa diganti he atau she ya. Nah, ini kemungkinan. Beauty ya. Beauty kecantikan ini kata benda juga, tetapi tidak cocok dengan Miris Rahma. Enthusiastly dengan antusias ini adverb of manner itu tidak bisa jadi subjek juga. Sehingga satu-satunya jawabannya adalah B ya, my friend. Well, baik sobat-sobat semua, agar bisa lebih paham. So now it's time to practice. Nah, ini ada beberapa contoh di sini ya, contoh untuk dipelajari ya, untuk dijawab. Nanti kalian bisa jawab di komen sehingga teman-teman lebih paham bagaimana cara menjawab soal TOEFL nantinya. Oke. Nah, ini juga. Nah, kalau tadi itu mungkin kalian familiar ya soal seperti itu. Nah, ini juga kalau di TOEFL itu namanya error recognition ya. Ya, kita cari yang salah yang mana. Nah, jadi sini adalah ada petunjuknya ya. Identify the one underlined word or phrase that must be changed. Oke. Yang mana deh that must be changed itu yang mana? Yang harus diganti yang mana kira-kira? Apakah students ataukah are atau smart atau in? So saya tunggu jawabannya. Silakan jawab di komen ya. Nanti kita bisa discuss kalau memang teman-teman sudah jawab. Well, okay. So I think that's all for today. So gumawayo or yeah, thanks a lot. Yeah, thank you so much. So see you in the next video. If you have any questions, you just can ask in the comments ya. Jadi bisa tanya-tanya kalau ada yang masih perlu diketahui lebih jauh lagi. Thank you so much. See you in the next video.